Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman jangan lupa bahwa nanti malam tentunya pentas Mas Akbar Sahalan Astabrata di bulan November ini masih ada 3 ya, nanti malam, kemudian tanggal 16 di Kaltim, tanggal 23 November 2024 di Kediri bersama bintang tamunya adalah sinden milenial juga, Elisa Orkarus Alaso dan Gareng Semarang. Kemudian pengumuman atau flyer dari Mas Akbar sudah terbit, berarti nanti malam ya, nanti malam jangan sampai lupa. Coba kita lihat flyernya seperti apa. Ini teman-teman, flyernya sudah keluar, silakan dibaca sendiri. Yang jelas bahwa ceritanya adalah lahir Parikesit ya. Parikesit itu siapa? Parikesit adalah putra daripada Raden Abimanyu patutan dengan Dewi Utari. Dewi Utari adalah putra dari Prabu Matswapati ya, dari kerajaan Wiroto. Kemudian kembali bahwa kenapa lahirnya Parikesit itu begitu penting dalam cerita ini, cerita Mahabharata, bahwa dikala ada lakon Wahyu Cakraningrat, Abimanyu lah yang mendapatkan dengan rivalnya, yaitu Raden Sombo, putranya Prabu Kresna, dan Lesmono Mandrokumara, putra dari Prabu Duryudana. Dengan Abimanyu mendapatkan Wahyu Cakraningrat, berarti Abimanyu mempunyai Wahyu Kanalindran. Tetapi kalau dalam perjalanan perang Baratayuda, Abimanyu gugurnya dengan diranjap dengan gaman sewu. Akhirnya Abimanyu gugur. Tentunya yang berhak mendapatkan adalah putranya, yaitu namanya Parikesit. Seperti itu teman-teman. Akhirnya suatu saat dikala Parikesit sudah dewasa, maka akan disengkak ngaluhur menjadi Raja Hastinapura. Setelah sekian lama akhirnya ada lakon Pendowo Mutswo. Jadi Pendowo, kemudian Kresna dan Baladewa Muspro. Tetapi Anoman masih tetap, Anoman ini tidak selesai. Anoman usianya sampai Pendowo turun ke berapa gitu ya teman-teman. Dikala saya tadi baca-baca komentar itu, ada yang mengatakan kangen dengan solawatannya Cak Meo ya. Kemarin lusa dikala saya ketemu itu sempat ngomong-ngomong, saya tanyakan, Cak Meo, Anda itu sering solawatan itu memang ngapal nih apa karena Anda itu memang santri ya gitu. Ikuti teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan nanti, misalnya Cak Meo melihat channel saya, kan kebetulan Cak Meo punya tahu channel saya, untuk dilengkapi Cak Meo, aku akan cerita tentang Anda. Jadi dikala saya ketemu itu saya tanya, Cak Meo, Anda itu kadang-kadang kalau lawak kan ngaji sholawatan, itu memang apalan atau bagaimana? Apakah memang Anda itu santri, maksud saya begitu? Selain seniman ya santri, selain juga ternyata Cak Meo itu juga bekerja di sebuah bank daerah di Madiun ya. Nah akhirnya Cak Meo cerita begini loh Andres, saya dulu sejak kecil itu, masa kecil saya sering diajak kakek saya digunceng naik sepeda untuk diajak tanggapan ya. Kakeknya itu kalau tidak salah pas orang panjak pengendang apa-apa gitu loh, selalu diajak. Kalau kakeknya tanggapan pasti ikut, kalau tidak diajak nangis. Akhirnya darah seni mengalir dari kakeknya. Maka saya katakan bahwa seni itu kadang-kadang keturunan ya, atau garis nasab seperti itu ya, mengalir dari kakeknya. Kemudian ternyata Cak Meo ini memang terlahir di kampung santri ya, di kampung santri di Ponorogo atau di Madiun, kira-kira di Ponorogo ya. Jadi memang ya kampungnya santri, kemudian juga pernah mondok. Maka tidak heran kalau Cak Meo itu fasih dalam ngelawaknya, kadang-kadang dibumbui dengan ya sholawatan, dengan membaca Al-Quran dan ngaji lain sebagainya. Itu memang ternyata begitu. Jadi terlahir di kampung santri, kemudian juga ada aliran darah seni, akhirnya jadinya seperti ini ya. Kadang-kadang walaupun menjadi pelawak, kadang-kadang juga harus siar ya, menunjukkan bahwa
syiar tentang agama itu bisa saja di panggung hiburan seperti itu yang dikatakan Cak Meo. Halo Cak Meo, sampean ku aslinya mana, desanya mana? Mungkin ada cerita apa yang saya ceritakan hanya garis besarnya di kelas saya bicara dengan Anda dan saya agak lupa ya. Itulah teman-teman, bahwa mudah-mudahan cerita nanti malam lahiri Parikesit dengan bintang tamunya lawaknya Cak Meo dan Manuhara, sekilas tentang Cak Meo seperti itu. Ternyata setiap seniman ada yang ngefan ya, ada yang kangen sholawatannya, kemudian kalau Mas Yudo ada yang kangen apanya. Semua punya ciri khas, punya kelebihan dan kekurangan. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya nanti malam kita harus melihat mayangnya Mas Akbar dengan cerita lahirnya Parikesit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.